Sebagai seorang khalifah, Allah memberikan pesan kepada kita bahwa semua manusia saat menjalani misi itu disebut dengan khalifah karena akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Ini bagian pertama. Jadi nggak ada yang hidup abadi. Mohon izin, Allah ingin menekankan ketika engkau diturunkan Adam, termasuk anak cucumu kata Allah, maka tidak ada yang akan abadi hidup di bumi. Semua akan saling menggantikan. Bapak meninggal, ganti oleh anak. Anak meninggal, ganti oleh cucu. Karena itu nanti ada turunan-turunan keterangan dalam Al-Quran supaya semua keluarga yang menjalani kehidupan itu, memberikan bekal-bekal pendidikan dan yang kuat kepada generasi-generasi setelahnya supaya dia mampu menghadapi tantangan di masa depan. Turun Quran surah keempat ayat 9 misalnya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Fokus. Dan hendaklah setiap keluarga, orang tuanya mesti khawatir kalau meninggalkan anak keturunan, lemah dia, lemah iman, lemah pendidikan, lemah ilmu. Kenapa? Karena dia akan menghadapi tantangan di masa depan yang lebih kuat dibandingkan dengan tantangan orang tuanya saat dia hidup. Itu amanah Quran, Pak, Bu. Bapak boleh sekarang hafal Quran cuma 3 juz, siapkan anaknya 30 juz. Anda belum hafal hadis, anaknya mesti hafal. Anda sampai SMA, anaknya sampai kuliah. Anda S1, anaknya S3. Kenapa? Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita sekarang. Itu misi Quran. Malam ini kita akan membahas satu aspek yang sangat penting yang diurai dalam Al-Quran, kemudian didetilkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Aspek ini akan terkait erat, bukan sekedar bagian dari aktivitas kehidupan kita, tapi juga akan terkait berkelindan dengan misi yang kita bawa saat hidup di dunia sampai kembali pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita akan uraikan sebelum berbicara tentang pengaruh harta haram atau perilaku yang bertentangan dengan nilai syariat pada kehidupan. Kita akan gali sebagai pembuka tentang tujuan fungsi kehidupan kita di dunia, sehingga kita bisa memahami kenapa kita dilarang mengerjakan yang haram. Jadi kalau dalam bidang kajian itu selalu ada sifat ontologinya, epistemologinya, kemudian aksiologinya. Saya mohon maaf istilahnya agak sedikit keren karena saya di kampus sekarang ini. Jadi ada kajian ontologinya, epistemologinya, baru kemudian aksiologinya. Jadi sebelum aksi itu dilakukan, meninggalkan yang haram itu aksi, mengerjakan yang halal itu aksi. Dasar pandangannya apa? Esensinya apa? Apa dasarnya kita diminta meninggalkan yang haram? Sehingga dengan pemahaman pada dasar ini nanti melahirkan aksi yang tidak disuruh pun kita sudah mengerti bahwa itu harus ditinggalkan. Sekarang yang paling berbahaya, sudah tahu haram dikerjakan. Itu yang jadi masalah. Zina tahu haram, dikerjakan juga. Mabuk sudah tahu dilarang, dikerjakan juga. Berselisih sudah tahu dilarang, masih banyak yang berselisih juga. Gosip bahkan disebutkan resikonya itu bisa dihukum memakan daging saudaranya dalam bentuk bangkai, bahkan dibikin acara. Jadi ada sesuatu cara berpikir yang keliru, pemahaman yang tidak utuh, sehingga dengan kurangnya pemahaman ini, hal yang harusnya ditinggalkan sekarang malah menjadi bagian dari konsumsi harian yang bahkan dinikmati. Dulu orang berzina masih takut dan sembunyi-sembunyi. Sekarang masih sudah punya suami, bisa berzina di samping suaminya. Anda bisa bayangkan. Dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi. Sekarang orang mabuk bisa ngajak orang lain. Ada sesuatu yang kemudian berdampak pada pemahaman ini sehingga melahirkan aksi yang keliru dan berdampak buruk bagi lingkungan tempat kita hadir dan berkehidupan. Karena itu kita bahas dulu pemahaman esensi asal mula tujuan hidup kita. Di situ kita akan jelaskan kenapa ini dibolehkan, kenapa ini dilarang. Kalau sudah paham dampak dan sebab akibatnya, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan yang haram dan memperbanyak mengerjakan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, insyaallah. Baik, kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah
ayat ke-30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pelajarilah, kata Allah. Idh itu bukan sekedar mengingat. Idh itu bisa juga berarti sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dianalisis, sesuatu yang dikaji, sesuatu yang minta untuk disimak. Jadi kalau kita terjemahkan dengan semua pemaknaan ini, kata Allah, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah, pahamilah, simaklah dengan baik, kajilah ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, menyampaikan informasi penting pada seluruh malaikat dan sebagian kalangan jin yang hadir pada masa itu. Apa informasinya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dibuka dengan kalimat inni. Ini terdiri dari dua unsur kata yang disatukan. Yang pertama inna, yang kedua ditambahkan ya nisbah sebagai petunjuk mutakallim. Inni, dari kata inna dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Lihat situ. Harfu nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menasabkan. Nasab itu kalau di gramatikal harakatnya jadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah, nasab itu artinya menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga yang ditancapkan tak goyah. Orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya di tanah, sehingga ketika ditancapkan dia kuat dan tidak mudah goyang. Itu nasaba namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan kata inna, maka maknanya di ilmu loghah, tancapkan informasi itu dalam jiwamu, jangan goyah. Yakinkan, taukid, kuatkan. Semua kalimat yang dibuka dengan kata inna maka disepakati oleh semua pakar bahasa bahwa informasinya penting. Saking pentingnya, tancapkan dalam jiwamu, kuatkan, jangan goyah sekalipun dalam memahami informasi yang akan disampaikan. Kata Allah, ini, perhatikan cara menerjemahkannya. Aku sampaikan berita penting, tancapkan dalam jiwamu, jangan goyah, dan aku ingin tekankan, ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan memberikan sebuah misi sangat istimewa pada makhluk yang baru aku ciptakan, diberi nama dengan bashar, manusia. Misi penting yang tidak diberikan pada malaikat dan jin. Jadi saking istimewanya misi ini, Allah sampai menciptakan makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin sebelumnya. Jadi jin sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-27. 28-nya penciptaan manusia, 27-nya penciptaan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adapun jin diciptakan sebelum manusia dari bahan yang berbeda dengan materi manusia, api yang menyala-nyala. Apa yang penting ini? Kata Allah, ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan memberikan fungsi, misi pada makhluk yang aku cipta ini, namanya bashar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada khalaqa, khaliq, ada ja'ala, ja'il, itu beda. Kalau khalaqa, khaliq, itu mencipta dari yang tidak ada jadi ada. Allah disebut khaliq karena Allah mampu mencipta dari yang tidak ada jadi ada. Kalau kita tidak disebut khaliq, ingat, mukhtari', karena mencipta sesuatu butuh bahan sebelumnya. Ini meja nggak bisa antum tiba-tiba bikin jadi meja. Meja tidak. Mesti ada kaca dulu, mesti ada kayu dulu, kayu dari pohon dulu. Allah tidak, kun fayakunu, jadi. Perlu bahan, bahannya ciptakan sendiri. Ya,
Perlu sesuatu langsung jadi. Karena itu ketika Allah menciptakan kita menyebut dirinya dengan Khaliq. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ingatlah ketika Rabbu berfirman pada malaikat, tanamkan pada jiwamu dengan kuat, jangan goyah, aku akan mencipta dari yang tadinya nggak ada menjadi ada, makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, disebut dengan bashar. Kitalah manusia. Sedangkan semua ciptaan Allah itu mesti punya fungsi, mesti ada manfaatnya. Mustahil Allah mencipta sesuatu sekecil apapun kecuali ada manfaatnya, karena tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sampaikan, ciptaanku walaupun kecil, walaupun nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk, pasti ada hikmahnya, kata Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26, paling kanan di pertengahan. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, saya tak ragu dan tak malu menciptakan yang paling kecil pun semisal nyamuk atau lebih kecil darinya. Lebih kecil dari nyamuk ada bakteri, ada virus, ada atom, ada lagi sekarang yang menyusun atom kemudian. Kata Allah, itu pasti ada hikmahnya. Ini kalau atom yang kecil saja atau yang lebih kecil daripada atom itu sendiri, ada yang neutronnya misalnya, ya, ada protonnya yang menyusun itu lebih kecil bahkan bagian atom sendiri. Maka bagaimana dengan manusia yang lebih kompleks daripada itu, pasti punya hikmah dan fungsi yang lebih besar daripada itu. Apa fungsi menciptakan manusia ini? Inni ja'ilu fil ardi. Satu, perhatikan baik-baik kalimatnya. Aku akan memberikan fungsi misi khusus bagi manusia ini, tugasnya di bumi, bukan di langit. Jadi kita ini makhluk bumi, bukan makhluk langit. Tapi nanti tempat kembali kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang lebih tinggi. Kembali lagi. Tapi misi kita, tugasnya tugas di bumi, pulangnya nanti pulang ke surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ke tempat yang lebih tinggi. Karena itu saat kita berpulang, kalimatnya dirubah oleh Allah, bukan ardun lagi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang nanti menuntaskan misi sempurna ketika di bumi dengan menenun amal-amal saleh. Tempat pulangnya aku siapkan di beragam surga yang nanti bisa mereka pilih. Karena itu kalimat surganya di ayat ini beragam bentuknya, jama'. Nanti ada 8 jenis yang bisa kita pilih. Dalam memilih itu, nanti misi kita di bumi lah yang menghasilkan bekal-bekal yang sesuai dengan surga nanti yang ingin kita tempati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, apa misinya? Perhatikan baik-baik. Khalifah. Khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah setidaknya memiliki dua arti. Satu, khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khalifatan, hal yang saling menggantikan, sesuatu yang saling melengkapi. Dari kata khalafa, khalafa ba'duhum ba'dha, maka orang-orang itu akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Kenapa misi kita disebutkan saat turun ke bumi ini? Sebagai seorang khalifah, Allah memberikan pesan kepada kita bahwa semua manusia saat menjalani misi itu disebut dengan khalifah karena akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Ini bagian pertama. Jadi nggak ada yang hidup abadi. Mohon izin, Allah ingin menekankan ketika engkau diturunkan Adam, termasuk anak cucumu, kata Allah, maka tidak ada yang akan abadi hidup di bumi. Semua akan saling menggantikan. Bapak meninggal, ganti oleh anak. Anak meninggal, ganti oleh cucu. Karena itu nanti ada turunan-turunan keterangan dalam Al-Quran supaya semua keluarga yang menjalani kehidupan itu, memberikan bekal-bekal pendidikan dan yang kuat kepada generasi-generasi setelahnya supaya dia mampu menghadapi tantangan di masa depan. Turun Quran surah keempat ayat 9 misalnya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Fokus. Dan hendaklah setiap keluarga, orang tuanya mesti khawatir kalau meninggalkan anak keturunan, lemah dia.
lemah iman, lemah pendidikan, lemah ilmu. Kenapa? Karena dia akan menghadapi tantangan di masa depan yang lebih kuat dibandingkan dengan tantangan orang tuanya saat dia hidup. Itu amanah Quran, Pak, Bu. Makanya anak-anak nih, mahasiswa sekarang yang hadir saat ini, saya sarankan belajar lebih serius, inovasi lebih kuat, sebab tantangan kita di masa depan, tantangan Anda nanti itu lebih daripada sekarang. Pekerjaan bupati di masa lalu sekarang jadi tugasnya lurah, levelnya naik. Makanya dalam Al-Quran diisyaratkan, ini teorinya begini, contohnya begini, bahkan langsung muncul, langsung konkret disebutkan bagaimana tipikal membangun kehidupan keluarga dengan turunan konteks ini. Buka Quran surah ketiga. Apa namanya surah ketiga itu? Ali Imran. Apa artinya Ali Imran? Keluarga Imran. Kenapa tidak disebut Ahlu Imran? Kenapa tidak disebut Ailah Imran? Kenapa tidak disebut Usrah Imran? Padahal Usrah keluarga, Ahlun keluarga, Ailah keluarga, tapi di sini disebutkan Alun. Kalau disebutkan Al, ini berarti keluarga dengan segenap keturunannya atau koleganya tanpa batas. Bisa keturunan ke bawah atau kolega-kolega kerabat dekat-dekat sekitaran. Makanya ketika Fir'aun punya kolega, ada Haman, ada Qarun, maka disebut oleh Al-Quran pun dengan kalimat Al. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Pahami, ingatlah, simaklah ketika kami selamatkan umatnya Musa dari kekejaman kolega-kolega Fir'aun. Dia tidak harus berarti keluarganya langsung, karena dia isinya Fir'aun tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Fir'aun. Kembali kepada Ali Imran, kenapa disebut Al? Menunjuk pada keluarga besar keturunan tanpa batas plus koleganya. Karena Imran berhasil memberikan contoh tingkat pendidikan terbaik sehingga semua keturunannya ke bawah dan kolega sekitarannya mendapatkan nilai-nilai kebaikan langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imran itu bukan nabi. Imran bukan rasul. Kenapa Allah tunjukkan tipikal keluarga yang bukan nabi dan rasul? Supaya Anda tidak ngeles di kemudian hari, ya Allah, dia akan nabi, dia akan rasul. Kata Allah, saya tunjukkan yang bukan nabi dan rasul supaya bisa menjadi prototipe terbaik untuk kita ikuti dalam kehidupan. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan keturunan namanya Maryam. Begitu Maryam lahir, Maryam lebih baik dibandingkan ibunya Hannah. Tapi yang menjadikan Maryam hebat dan baik itu apa? Pendidikan kedua orang tuanya. Silakan cek. Imran Hannah membuatkan tempat yang baik disebut dengan mihrab. Mencari pendidik yang baik, bukan sekedar pengajar, pintar, baik. Termasuk koleganya Imran juga, namanya Zakaria, guru. Menyiapkan akomodasi pendidikan terbaik. Ini suplainya, kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, segalanya. Lalu ketika semua itu disiapkan, maaf, doanya sudah bagus, namanya diberikan yang bagus, cari tempat yang bagus, cari guru yang bagus, disiapkan akomodasi yang terbaik yang mendukung pendidikannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kemudian langsung dijawab oleh Allah sendiri, diabadikan dalam Al-Quran. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka semua ikhtiar Imran dan Hannah itu, bukan nabi, bukan rasul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, diterima, Pak, Bu. Kalau Allah sudah menerima ikhtiar seorang orang tua untuk mendidik anak dengan baik itu, maka apa yang terjadi setelahnya? Wa ambataha nabatan hasana. Maka akulah yang akan merawat pertumbuhannya, memperhatikan setiap pertumbuhannya sehingga terjaga mendapatkan kualitas maksimal dalam pendidikannya. Jadi kalau kita benar-benar menyiapkan sesuai petunjuk Allah, selanjutnya kata Allah, aku yang mudahkan. Jadi bapak ibu nggak capek lagi didik anak, Pak. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, bapak merawat-rawat kerja sampai peluh keringat. Tapi kan ketika dia keluar dari rumah, siapa yang bisa memastikan anak itu menyentuh makanan yang benar? Siapa yang bisa memastikan dia mendapatkan teman yang baik? Tidak sedikit sekarang anak yang baik di rumah hancur ketika dia bergaul di luar rumah.
Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing dia mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Karena tidak ada yang mengawasi dan mengarahkan dia ketika dia jauh dari pengawasan rumahnya. Ketika Anda titipkan kepada Allah, maka Allah tak punya batas dalam perlindungan dan pengawasannya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam menyiapkan generasi terbaik, bukan sekedar dijaga dan diawasi, tapi semua arah dan kebutuhan hidupnya langsung oleh Allah dimuliakan, sehingga orang tua tidak sulit lagi dalam membiayai pendidikannya. Perhatikan kalimatnya. Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Gurunya Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap Nabi Zakaria memasuki tempat belajarnya Maryam, tempat ibadahnya Maryam, tempat mendekatnya Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala disebut mihrab. Wajada 'indaha rizqa. Akomodasinya, kebutuhannya sudah ada di situ. Orang tua tak sulit lagi. Padahal yang ditugaskan Nabi Zakaria, bawakan kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, bimbingannya. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke situ sudah ada kebutuhannya. Masya Allah. Nah, kalau ditarik konteks sekarang, orang tua mengikuti tuntunan Allah, Allah nanti arahkan. Tiba-tiba masuk dapat beasiswa, dapatnya ke UPI atau ke tempat-tempat yang lainnya. Tiba-tiba ketika ada SPP bisa dibayarin, bisa dapat bagian beasiswa lagi. Tiba-tiba naik lagi, bisa sekolah keluar, pulang-pulang kalir menanjak. Itu yang dimaksudkan. Wajada 'indaha rizqa. Ada semua. Tapi yang paling menarik, pola pendidikan ini memberikan nama yang baik, mencari guru yang pintar dan baik. Tak cukup pintar, mesti baik. Sekarang banyak orang-orang pintar, tapi karena tidak baik, maka kepintarannya dipakai untuk berbuat yang salah. Yang soleh hilang, yang salah muncul. Sekarang berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Betapa banyak kita punya ekonom belum bisa membangkitkan tingkat ekonomi negara kita. Betapa banyak kita punya pakar-pakar di bidang tertentu tapi tidak menghasilkan nilai kebaikan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena ada aspek yang kurang untuk diberikan di dalamnya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, tidak cukupkan pada yang pintar. Yang pintar banyak. Firaun itu pintar, Korun itu pintar. Kalau tak pintar, bagaimana dia bisa bisnis sampai kaya? Cuman kepintaran Korun tidak melahirkan pujian dari Allah, tapi menghancurkan dia dan hartanya sekaligus. Itu yang kemudian kata Al-Quran, siapkan pendidikan terbaik dengan nilai-nilai bimbingan seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Berikan nama yang terbaik. Wa inni sammaituha Maryam. Berdoa kepada Allah sebelum kita mulai belajar atau mengantarkan anak-anak untuk belajar. Pilih guru-guru yang terbaik. Cari kampus yang baik, cari tempat belajar yang mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus membuat Anda pintar. Matematikanya mesti bagus, fisikanya mesti kuat, kimianya mesti bagus, tapi juga hafalkan Quran di dalamnya. Belajar sholat dengan baik, dan jadikan itu untuk memberikan maslahat pada tempat di mana kita tinggal. Maka apa yang terjadi setelah itu? Pujian datang dari Allah, keringanan mudah untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin percepat dengan singkat. Maka Maryam kemudian dapat kemuliaan lebih daripada bapak ibunya. Silahkan Anda cek. Pernah nggak bapak ibu mengaji menemukan surat Hannah? Ada? Tidak. Surat Maryam? Ada. Maryam disebutkan dengan namanya, ibunya cuma disebutkan dengan statusnya sebagai istri Imran. Idh qalat imra'atu Imrana. Quran surah ketiga ayat 35. Istrinya Imran, istrinya Imran. Maryam dengan namanya. Lihat lagi, Hannah bisa melahirkan Maryam, mengandung melahirkan karena menikah dengan Imran. Maryam, redaksi Qurannya, tak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung dan melahirkan. Ingat, redaksi Qurannya tak pernah disentuh laki-laki manapun. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tak pernah disentuh laki-laki manapun cuman Maryam. Itu poinnya. Makanya redaksi Quran itu diksinya itu selalu sesuai, pas, tepat. Jangan ada yang pernah ngaku-ngaku, saya juga Maryam kok. Maryam binti apa? Binti Asep. Makanya di Quran disebutkan namanya plus bintinya, wa Maryam ibnata Imran. Anak lebih mulia, lebih unggul dibandingkan orang tuanya. Demikian amanah Quran khalifah. Ya, maaf Pak, kenapa harus lebih baik? Karena tantangan di masa Maryam beda dengan di masa Imran.
Bapak boleh sekarang hafal Quran cuma 3 juz, siapkan anaknya 30 juz. Anda belum hafal hadis, anaknya mesti hafal. Anda sampai SMA, anaknya sampai kuliah. Anda S1, anaknya S3. Kenapa? Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita sekarang. Itu misi Quran. Siapkan lagi. Ketika Maryam melahirkan Isa, Isa lebih hebat dibanding ibu dan kakek neneknya. Maryam semulia-mulianya, Nabi bukan. Bukan. Rasul bukan. Bukan perempuan salihah yang sangat mulia. Tapi ketika mengandung dan melahirkan Isa alaihi salam, lebih mulia dibanding ibu dan kakek neneknya. Isa Nabi, Maryam bukan. Imran bukan. Isa Rasul, Maryam bukan. Hannah bukan. Bahkan yang paling dahsyat, Maryam lahir baru bisa Isa lahir sudah bisa bicara, Inni Abdullah. Kenapa? Karena tantangan Nabi Isa ke depan tugasnya lebih dahsyat lagi dibandingkan Maryam pada saat itu. Maka itulah ketika kita disebut sebagai khalifah, itu artinya ada misi-misi besar yang akan saling berganti menjalani itu. Maka siapkan generasi kita untuk meneruskan perjuangan di masa depan dengan tantangan yang lebih multi dibandingkan dengan saat kita hidup saat ini. Paham sampai di sini? Ini bagian pertama, mana khalifah. Yang kedua, saya agak cepat. Khalifah juga dari akar yang sama, khalafah bisa berarti sesuatu yang lekat dengan manfaat, hal yang bermanfaat, yang baik. Juga berarti hal yang mengandung kesuksesan, sukses. Juga berarti hal yang mengandung kebahagiaan. Banyak maknanya ini. Di bahasa Arab itu satu kalimat tuh bisa luar biasa banyak maknanya. Bahkan ada satu kata dalam bahasa Arab itu yang saat diteliti maknanya lebih daripada 1000. Satu lafaz, satu kata. Ain misalnya, ain itu banyak maknanya. Apa ain artinya? Ainun, mata. Kalau mata-mata, ain-ain. Saya pernah waktu pesantren itu, gurunya tanya, ya syabab, anak-anak, apa bahasa Arabnya tidur? Kamu tidur, tanam pak, tanam. Kalau kamu tidur-tiduran, tanam-tanaman gitu. Khalifah juga bisa berarti mengandung makna sesuatu yang makmur, sejahtera. Kalau kita batasi sampai sini dulu, kita kumpulkan maknanya, seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Perhatikan dahsyatnya misi ini, sampai Allah menugaskan kita, bukan jin. Jin nggak sanggup pak, malaikat nggak sanggup. Maka yang dipilih kita dan diberikan bekal-bekal untuk mewujudkan nilai-nilai dan fungsi dan misi ini. Pertama kata Allah, khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maknanya selain akan saling menggantikan sebagai pesan tadi yang disampaikan saat bagian pertama? Yang kedua, khalifah punya arti sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, hei, tidaklah aku turunkan engkau di bumi kecuali untuk melahirkan semua aktivitas yang bermanfaat, yang baik-baik. Ayo makmurkan bumi itu, bangun bumi, bikin ini, bikin itu. Sukseskan dalam pekerjaanmu, hiduplah dengan bahagia. Makanya ketika Adam pertama diturunkan ke bumi, itu saat turun itu langsung disertakan statement Allah, Adam, turun kamu itu aku berikan pedoman, yang kalau kamu ikuti pedoman membangun misi khalifah itu, aku jamin kata Allah, hidupmu dan semua keturunanmu semuanya akan tenang dan bahagia. Misi kita itu misi bahagia, misi kesuksesan, misi kemakmuran. Buka Quran surah kedua ayat 38. Pelan-pelan ya. Paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'ah. Sekarang Adam, Hawa semua turun ke bumi. Tugas dimulai. Misi akan diawali. Dapat pelatihan di surga sementara, diberikan kemudian oleh Allah keterangan-keterangannya, ini yang boleh, ini yang tak boleh. Hati-hati ada makhluk penggoda namanya iblis. Saat menggoda disebut dengan setan. Latihannya sudah lengkap.
Makanya nanti ketika turun ke bumi sudah tahu, yang goda nanti setan begini nih. Saat dia menggoda caranya begini, begini. Menjauhinya seperti ini. Ketika siap semuanya, turunlah ke bumi. Dan surganya Adam bukan surga yang akan kita tempati nanti. Karena di surga yang akan kita tempati tak ada lagi ujian. Tak ada lagi cobaan. Surganya Adam ada ujian. Ya, Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. Masih ada ujian. Hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa masuk ke surga, silakan. Nikmati semuanya di sana. Cuma jangan dekati pohon yang ini. Masih ada perintah. Masih ada larangan di dalamnya. Surga kita kelak tak ada perintah, tak ada larangan. Jangan pernah berharap mudah-mudahan di surga nanti saya bisa tahajud terlampau soleh. Gak usah. Gak ada perintah, gak ada larangan. Ya. Kalau gitu bisa Ustadz merokok di surga nanti. Ya silahkan, ambil apinya di neraka. Ya. Baik, balik. Nah, ketika turun itu, kalimatnya belum selesai. Silakan lihat kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa, nanti saat kamu turun ke bumi, aku berikan petunjuk, pedoman jadi khalifah. Ini ada pedomannya, ada petunjuknya. Faman tabi'a hudai. Kalau petunjukku itu untuk membimbing kau jadi khalifah yang baik, engkau ikuti, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka aku jamin misimu sebagai khalifah di dunia akan dilangsungkan dengan penuh ketenangan dan kesenangan. La khauf, tidak gelisah. Wa lahum yahzanun, la hum yahzanun, tidak sedih. Tidak gelisah, tidak takut, artinya tenang. Tidak khawatir, tenang. Tidak sedih, artinya senang, bahagia. Tuh, selaras dengan makna khalifah, senang, bahagia. Jadi misi kita ini senang, Pak. Di rumah tangga senang. Makanya nanti ada ayat-ayat sebagai pedoman hidup kita, membimbing kita bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang. Kalau ada miskomunikasi, begini menyelesaikannya. Kalau ada beda pandangan, begini cara menyelesaikannya. Semuanya ada. Ujian itu bisa beragam, ya gara-gara beda pakaian aja bisa beda pendapat. Papa malam ada kajian Ustadz Adi nih, Mama mau pakai baju yang mana? Kuning atau yang biru? Tuh. Minta pendapat, kata suaminya, biru deh mah bagus. Ah kayaknya kuning deh Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya jawaban. Mending kalau dipakai, begitu keluar ungu. Ada semua petunjuknya. Mau belajar, ada petunjuk bagaimana belajar dengan tenang. Ada apa? Ayat-ayat ilmu itu banyak. Cara memahami, turun Quran surah 9 ayat 122. Cara belajar mendapatkan tambahan ilmu, turun Quran surah kedua akhir ayat 282. Cara belajar plus meningkatkan iman, turun Quran surah 58 ayat 11. Cara meningkatkan kedekatan dengan Allah, turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Ada semuanya. Makanya orang-orang dulu kalau pintar itu nggak nanggung, belajarnya bener. Nah ini waktu belajar dipakai main, waktu ujian hari tenang dipakai belajar. Tapi memang benar kata Allah, manusia itu makhluk pintar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam semua jenis pengetahuan. Karena Adam manusia, kita pun manusia. Tapi karena Adam nabi, diajarkan langsung. Karena kita bukan nabi, potensinya dikasih. Di semua manusia itu makhluk pintar, gak ada yang bodoh. Saya sering katakan di institusi pendidikan manapun saya menyampaikan sebuah, baik itu training ataupun yang lainnya, tidak pernah ada murid yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Tidak ada murid yang bodoh, atau memang murid yang tidak pengen belajar. Pintar Pak. Saya tinggal, alhamdulillah, pernah di beberapa tempat, cukup lama di Arab. Orang Indonesia mesti bersyukur, karena kemampuannya luar biasa. Itu pernah ada orang Afrika sampai kebingungan, pusing datang kepada saya, karena melihat keunggulan orang Indonesia. Syahdi wallah Indonesian katanya. Syahdi ini orang Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Itu teman saya, sekelas dengan saya. Mau ujian, saya belajar 3 bulan. Besok mau ujian, teman saya minjem catatan malam.
Habis ujian, nilai saya 7,5, nilai dia 8. Saya bilang, kamu belum tahu sistem SKS. Sistem kebut, bukan hanya semalam, kadang-kadang sejam. Cuman karena ilmunya dipakai buat ujian, habis ujian hilang lagi. Itu. Cepat ingat, gampang lupa. Ingat saat ujian, lupa dalam praktek. Ya tahu, ingat kalau korupsi itu dilarang. Cuman saat korupsi, lupa kalau itu salah. Kembali ke sini. Jadi yang pertama kata Allah, ikuti pedoman ini, kamu akan hidup dengan tenang dan nyaman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini gambarannya. Yang kedua, kalau pengen tenang dan nyaman, maka jadi khalifah yang baik. Semua kegiatan mesti baik, semua mesti bermanfaat. Makanya nama pertama yang diberikan kepada kita yang bersanding dengan penciptaan setelah bashar itu namanya ins. Ins bersanding dengan kalimat penciptaan. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Paling kanan agak sedikit ke atas di mushaf. Quran surah 51 ayat 56. Pencipta disebut Khaliq, menciptakannya disebut Khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di situ manusia disebut ins. Nanti sirah mubalaghahnya, sifat superlatifnya yang membentuk makna aktivitas disebut insan. Karena itu kalimat insan pun bersanding dengan kalimat khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Apa itu ins? Dan kenapa seringkali disandingkan dengan jin? 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Perhatikan kalimatnya. Ins setidaknya punya 3 makna utama. Satu, sosok yang tampak terlihat, kelihatan. Kedua, sosok yang baik, penuh manfaat. Ketiga, sosok yang halus dan lembut, ins. Jadi yang makhluk halus itu kita, bukan jin. Jin disandingkan dengan ins karena bersamaan dengan itu menjadi paradoks, lawan dari makna ins. Jadi kalau ins punya 3 arti, jin pun 3 arti. Manusia ins tampak, jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya semua kata dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun semua tersembunyi. Janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi di dalam perut ibunda itu. Jannah, jim dengan nun. Kenapa disebut jannah? Karena surganya masih tersembunyi, belum nampak pada kita sekarang. Jelas? Nah, jin sebagai penutup bagian pertama ini, kenapa disebut dengan jin? Karena fitrah penciptaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin, itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang nggak normal. Sebaliknya, jin tak tampak, manusia tampak, kelihatan. Ke kampus kelihatan, dosen muncul, di rumah kelihatan. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu artinya sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ke masjid sembunyi-sembunyi, udah tahu ke rumah ada pintu depan lewat jendela. Buka WhatsApp istri, suami sembunyi-sembunyi, pasti punya masalah. Tapi persoalannya, kenapa kemudian disebut ins dengan makna lembut, halus dan baik, sementara jin disebut dengan jin memiliki makna kebalikannya? Apa hikmah di balik ini semua? Kita nanti akan dengarkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Kita telah menunaikan salat Isya berjamaah
Semoga solat kita dan seluruh amal ibadah yang menyertainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang belum mendapatkan hidayah sampai malam hari ini berkenan oleh Allah ditanamkan hidayah sehingga bisa bersyahadat sebelum ia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan para pelaku maksiat dibimbing oleh Allah malam ini untuk bertobat sehingga bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah memberkahi hidup kita, keluarga kita, serta kehidupan kita khususnya dalam berbangsa, bernegara, dan kehidupan lebih luas lagi di muka bumi ini. Kita lanjutkan. Manusia saat ditugaskan menjalani hidup di bumi, saat pertama kali misi ini diembankan kepada Adam alaihissalam, maka misinya dinamakan dengan khalifah. Bisa berarti sebuah pesan bahwa misi ini akan terus berlangsung dengan sifat saling menggantikan dengan tantangan-tantangan yang berbeda di setiap masa dan dimensinya. Yang kedua juga memberikan esensi di balik misi ini, bahwa tugas utama manusia hidup di bumi adalah membangun kemakmuran di bumi, beraktivitas dengan sukses dan bahagia, dan menjadi pribadi yang baik dalam berperilaku. Karena itulah semua hal terkait dengan misi ini diberikan isyarat-isyarat, bahkan lewat penamaan-penamaan dan diksi-diksi khusus yang mendukung dan menguatkan makna khalifah tadi, termasuk penamaan pada pelaku atau subjek misi ini sendiri yang dinamakan dengan manusia. Di antara namanya kita tadi sampaikan disebut dengan ins, yang sering disandingkan dengan jin. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins bisa berarti sesuatu yang tampak terlihat, jin tersembunyi. Ins berarti juga pribadi yang lembut, halus, jin kasar. Karena itu tidak ditemukan jin yang lembut, ya, jin yang ramah. Tidak ada orang kemasukan jin jadi baik gitu. Punten Ustaz, abi badai ngiringan ngaos, kemasukan jin mustahil. Kalau tidak kata-katanya itu meracau, tindakannya pasti mengacau. Manusia terbalik, dia lembut, halus, baik, bermanfaat. Karena itu semua hal yang disebutkan dalam Al-Quran terkait fungsi tubuh manusia, semuanya selalu mengarahkan pada yang baik-baik dan mencegah dari yang tidak baik. Bahkan ketika Allah menyebutkan keturunan Adam yang akan membawa misi khalifah ini, disebutkanlah bukan sekedar namanya, tapi sifatnya pun membawa nilai kemuliaan. Buka Quran surah ke-17 ayat 70. Quran surah Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Belum berhenti sampai di sini. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, dan kami lekatkan kemuliaan pada seluruh anak keturunan cucu Adam. Di misi kita ini, misinya karena sangat mulia, ditunaikan dengan orang yang namanya mulia, sifatnya pun mulia. Karena itu, karena kita makhluk mulia, maka turun bimbingan langsung dari Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, diarahkan semua tubuh kita berlaku mulia. Makanya saya sering mengatakan, cukup jadi manusia yang benar, yang seutuhnya, apalagi dia beriman, pasti dia orang baik. Makanya kalau ada manusia berbuat yang tidak baik, ada yang salah dengan kemanusiaannya, ada yang keliru. Mari kita cek misalnya, apalagi kalau sudah beriman, fungsi imannya disebutkan dahulu sebelum menyebutkan fungsi tubuhnya. Karena orang beriman itu kalau benar imannya, maka kalimat itu akan mengalir dari lisan menghunjam kepada jiwa. Maka iman ini akan jadi cahaya di jiwanya, menyinari seluruh tubuhnya, dan tubuh ini akan dibimbing berbuat yang baik-baik. Karena itu saat menyebutkan fungsi tubuh dalam Al-Quran, imannya disebutkan dulu. Mari kita lihat misalnya,
Pertama, Al-Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 misal untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Saya mulai dari mata yang paling atas. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau merasa punya iman, maka imannya akan membimbing matanya, yaghuddu min absarihim, memalingkan dari yang tak mulia. Karena kita ini makhluk mulia, mata kita mata mulia, maka Allah hanya menghendaki mata ini hanya melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik jangan dilihat. Karena kita ini orang baik, Pak. Mata kita ini mata baik, Bu. Karena mata kita mata yang baik, Allah menginginkan yang baik jangan dilihat pada yang tidak baik. Karena akan menodai kemuliaan mata ini. Akan menodai kemuliaan misi yang kita bawa ini. Maaf, dari mata turun ke lisan. Buka ayat lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi iman. La yasra qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, imanmu akan membimbing lisanmu. Jangan gunakan untuk berkata yang tidak baik. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gosip. Jangan bicarakan keburukan orang. Bahkan saking pentingnya kemuliaan lisan, Nabi memberikan detil dalam hadisnya. Perhatikan kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dipertaruhkan imannya dan hisabnya di hari kiamat. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan akan dihisab di hari kiamat. Jadi kalau ada redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, satu, imannya dipertaruhkan kedekatannya dengan Allah, yang kedua diingatkan kalau dia yakin akan dihisab. Yaumil akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka cukup katakan lisannya yang baik-baik, atau kalau tak mampu dia diam. Anda bayangkan saking mulianya kita dan beningnya lisan ini, kata Allah jangan gunakan pada yang buruk. Kata Nabi katakan yang baik-baik, kalau tak bisa diam. Ini cuma dua ternyata di Quran itu, cuma dua di hadis itu. Cukuplah se-Indonesia misalnya beriman, maka demi Allah tidak akan ada kalimat-kalimat buruk terlontar dari lisan itu. Tenang kehidupan. Katakan yang baik-baik, katakan cinta, katakan sayang, katakan baik. Nah, ini katakan putus. Dibikin acara lagi. Kenapa sekarang banyak kegiatan terjadi? Karena tontonannya ya begitu. Coba lihat sinetron-sinetron yang muncul sekarang di TV. Kata-katanya mengajarkan yang kasar. Diajarkan bagaimana cara mencuri. Diajarkan perselisihan. Anak-anak SD sudah bisa tawuran di TV. Anak-anak sudah paham bagaimana cara mencela. Anak-anak sudah mengerti bagaimana cara mencoret-coret pakaian. Anak-anak sudah mengerti bagaimana cara gibah. Padahal ketika kita diturunkan menjalani misi di bumi, kata Allah kamu mulia, jangan nodai kemuliaan itu dengan berbuat yang buruk. Bahkan ayat tangan lebih dahsyat lagi. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, Quran surah 5 ayat 38. Tangan kamu ini mulia kata Allah, daripada dipakai yang tidak mulia, udah potong aja tangannya. Aku ciptakan tangan untuk yang mulia-mulia, daripada dipakai yang tidak mulia, pakai nyolong, pakai mencuri, pakai korupsi. Aku ciptakan tangan bukan untuk itu. Kalau engkau gunakan pada yang tidak mulia, ngapain engkau punya tangan kata Allah? Potong aja. Saking mulianya. Demikian sampai ke kaki. Ya, Quran surah misalnya ke-31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan gunakan kaki untuk sombong dalam berjalan. Sombong. Itu muncul semua karena kita mulia. Kita mulia. Bahkan fitrah disebut dengan fitrah, itu punya dua makna utama. Makna pertama kecenderungan untuk mendekat kepada Allah, kecenderungan beragama. Di dalam hati kita itu ada kecenderungan mencari Tuhan. Ya, itu sudah fitrah. Keterangannya di Quran surah ke-7 ayat 172, kalimat fitrahnya di Quran surah 30 ayat ke-30. Quran surah 7 ayat 172, sebelum terlahir ada dialog antara sosok janin saat ditiupkan roh usia 4 bulan, ada perjanjian dengan Allah. Direkam di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan pahami, simak, ingat dengan baik ketika Rabbu mengambil perjanjian dengan anak cucu Adam sebelum terlahir ke muka bumi.
Apakah siap engkau menjadikan aku sebagai Rabbmu yang akan merawatmu, memberikan kebutuhan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni kalau berdosa, memaafkan kalau salah? Kita jawab bala, tentu saja. Ada na'am, ada bala. Kalau na'am, iya, tapi maknanya masih umum. Bisa jadi di kepalanya menolak. Ada anak buah diminta oleh pimpinan, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Setelah banyak pekerjaan diminta lagi, kamu kerjakan ini. Lisannya nggak bisa mengingkari karena tugas. Dia katakan na'am, siap. Tapi benaknya mungkin berkata, barusan tadi diminta, sekarang minta lagi. Tapi kalau bala, artinya siap tanpa pernah ada beban di pikiran. Langsung. Tapi kalimatnya cuma sekali, tidak diulang. Kalau diulang jadi bahaya. Bala-bala. Bala syahidna, kami bersyahadat, siap, kami saksikan. Nah, karena itu ketika lahir dia punya fitrah untuk mendekat kepada Tuhan, fitrah beragama. Itu yang dimaksud Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu saat mencari agama itu, cari, upayakan mendapat yang benar dengan cara yang benar. Ayo cari hakikat agama yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hak ketika anda cari itu akan ketemu ujung-ujungnya Islam yang benar. Tapi Allah membuka, jangan paksa orang yang belum kenal, dakwahi, sampaikan. Memaksa, salah, dosa. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Tak boleh ada paksaan, jangan paksa orang. Makanya Islam itu indah. Toleransi itu tingkatnya paling tinggi. Jangan ajarkan toleransi pada ajaran Islam, sudah khatam. Gak boleh paksa orang, awas dosa hukumnya. Memaksa dengan cara bahkan yang paling lembut pun itu salah. Sekarang kita diuji dengan musibah. Ada banjir, ada longsor, banjir bandang. Anda pengen kirim bantuan, Anda muslim. Yang kena dampaknya ada yang non muslim. Kalaupun anda ingin bantu, di situ pun jangan paksa orang dengan bantuan itu supaya memeluk Islam, nggak boleh. Saya mau kasih dia biskuit, mereknya biskuit syahadat. Kalau dia makan langsung syahadat. Nggak boleh, dosa. Nggak boleh kasih bantuan sarung, kalau nggak dikasih, kalau nggak mau katanya nggak pindah. Kalau nggak mau syahadat, tidak, haram hukumnya, nggak boleh. Islam tidak sebanding dengan nilai sarung. Tidak sebanding dengan mie instan. Gak boleh, apalagi memaksa dengan cara yang kasar. Tembak orang, bom orang, ini itu gak boleh. Makanya kalau ada anda belajar sedikit dipaksa untuk melukai orang, ayo bom ini, oleh hancurkan ini, tinggalkan itu, karena itu jauh dari nilai keislaman yang benar. Demi Allah saya katakan ya, hati-hati ya. Ada paham-paham yang keras tuh, yang ekstrim. Sebenarnya kosakatanya salah pilih, bukan radikal, Joni. Ekstrim. Radikal itu dari kata radix. Radix itu akar. Kopi radix, ya, kopi yang diambil dari akarnya. Dik, sebetulnya salah kosakatanya. Radix itu sesuatu yang mengakar. Jadi kalau orang belajar agama sampai radix, sifatnya radikal, artinya punya akar agama yang kuat. Kalau akar agamanya kuat, mustahil dia berbuat sesuatu yang kasar. Ekstrim yang benar itu kasar. Uns, bahasa Arabnya uns, tatarruf, gitu. Cuman karena kosakata itu berkembang, boleh jadi yang tadinya positif jadi negatif, atau negatif jadi positif. Itu biasa di hukum bahasa. Biasa. Ya, tadi saya jelaskan tentang marawis di belakang. Ya, dari negatif jadi positif. Mafaza, dari padang pasir jadi surga. Itu biasa. Nah, cuman kembali, kalau belajar Islamnya benar, mustahil muncul yang kasar-kasar. Kayak kalau ada ngajak-ngajak, yuk bikin bom panci, bom kulkas, bom open. Nah, nggak usah. Maaf ya, saya udah belajar Al-Quran yang benar. Hukum-hukum yang nyata, tinggal semua itu. Kembali ke sini. Karena itu ketika kita diciptakan sebagai manusia, membawa misi, kata Allah, sukses. Makanya bimbingan kita itu bimbingan kesuksesan. Jangan tanggung kalau belajar sampai pintar, sampai sukses. IPK 4. Kalau kerja sampai kaya. Makanya banyak ayat-ayat membimbing, nih bisnis yang benar begini. Supaya bisnisnya berhasil, hartanya berkah. Makanya ketika orang-orang jahiliyah banyak masuk Islam dan dia mempraktekkan teori bisnis dalam Al-Quran, kaya semua. Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Dipraktekkan ajaran Quran, dibimbing Nabi, jadi orang paling kaya. Kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya. Orang terkaya sekarang belum tentu punya kapak. Silakan cek WA tuh. Minyak kayu putih cap kapak aja belum tentu punya. Abdurrahman bin Auf
Pekerjaannya apa? Bantu orang Madinah, tinggal di Madinah. Sepertiga orang Madinah dibebaskan utangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi diutangi jadi modal. Sepertiga lagi disantuni. Jadi semua orang Madinah dibantu oleh beliau. Baru satu orang. Di suksesnya nggak tanggung. Nabi punya sahabat 12.000, 38-nya jadi jenderal, panglima. Kualitas satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid bin Walid. Barusan saya terangkan di Al-Azhar, Khalid datang ke Persia, ketemu dengan Ratu Persia setelah ditaklukkan. Melihat dipegang oleh Ratu Persia satu racun dalam sebuah botol. Ditanya oleh Khalid, apa itu? Ini racun paling kuat yang kalau diminum sudah selesai, mati seketika. Ketawa Khalid. Mana? Bismillahi la yadur bismi syai'a. Dengan nama Allah nggak ada yang bisa memberikan madarat dan tidak ada yang bisa merusak dan mematikan kecuali hanya Allah. Diminum sampai habis. Ini nggak apa-apa katanya. Kata Ratu Persianya, kalau ada orang-orang semacam ini maka sudah selesai, tidak pernah dia bisa ditaklukkan dengan pasukannya. Khalid. Kalau pintar nggak nanggung. Ali bin Abi Thalib spesifik belajar. Pintarnya nggak nanggung. Orang banyak mengira beliau hanya pakar di bidang balaghah, tafsir. Itu ahli matematika juga. Coba antum buka kitab-kitab tafsir itu. Antum akan temukan di antara beberapa karya ada tafsir namanya Al-Jawahir. Karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Bab terakhirnya itu indah tuh, paparan ilmiah Al-Quran. Ada matematika Quran. Ali pernah mengatasi satu persoalan pengaduan dengan perhitungan matematika Al-Quran. Dan pemahaman biologinya kuat. Datang suami istri, suami marah menuduh istrinya berzina. Zina. Kata suaminya, hukum dia ya khalifah, dia berzina. Kata istri, saya nggak berzina. Bohong kamu, tidak. Buktinya kamu baru 6 bulan sudah melahirkan. Kata Ali, sebentar, jangan ribut dulu. Kamu benar berzina? Tidak ya khalifah. Kamu tahu dari mana dia berzina, ada saksi? Tidak. Cumanya masa iya baru 6 bulan dia lahiran, orang 9 bulan dia lahiran, 6 bulan. Kata Ali, benar perempuan itu. Kaget, dari mana dia benar? Apakah anda tidak menyimak keterangan Allah dalam Al-Quran? Disebutkan oleh beliau kemudian Quran surah 46 ayat 15 itu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapih menyusuinya itu 30 bulan. Di perempuan itu mengandung sampai dia menyapih, menyusui, menyapih, memberikan ASI, masanya 30 bulan. Sementara engkau temukan di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Di situ ditemukan menyapihnya 2 tahun. Wassaynal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Sedangkan dia disafi dalam 2 tahun. Apakah engkau tidak paham 2 tahun itu 24 bulan? Menyapih, menyusui, kalau ingin maksimal masanya 2 tahun. Al-Baqarah 233 paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Ibu yang baru mengandung silahkan fokus memberikan ASI setelah dia melahirkan. Kalau ingin maksimal 2 tahun, di Quran surah 31 ayat 14, kalau maksimal 2 tahun selesai. 2 tahun kan 24 bulan. Di Quran surah 46 ayat ke-15, mengandung dan menyusui sampai selesai itu sempurnanya 30 bulan. Bukankah 2 tahun 24 bulan? 30 kurangi 24 kan 6, Joni. Kalau waktu itu ada Joni misalnya gitu kan. Itu kan 6. Istri kamu itu melahirkan prematur, kata Ali begitu. Itulah batasnya, itu yang disebut prematur, kata Ali. Tuh, nggak nanggung pinternya. Jadi kalau pintar sekalian. Kalau kaya, kaya sekalian. Kalau kedudukan, tinggi sekalian. Untuk apa semua ilmu, harta, dan kedudukan itu? Untuk membuat hal-hal yang baik dalam kehidupan. Ini fungsi kita. Yang pintar ya bangun kuliah yang tinggi. Kuliah, cari ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma ada di nilai IPK 4. Tidak, buktinya mana? Anda yang arsitek bangun masjid yang bagus, bangun gedung yang bermanfaat, bangun tempat-tempat yang baik. Anda ahli fisika, bikin kemudian produk-produk yang baik. Ahli kimia dipadukan di situ, bikin sabun yang baik misalnya, bikin penemuan yang baik. Sekarang saya sedang menghidupkan riset dari Al-Quran dan hadis, di riset serius sekarang, kerjasama dengan beberapa pihak-pihak tertentu. Dulu orang begitu senang riset, kita kurang sekarang meriset itu. Dulu orang tuh belajar, ada ayat Quran riset, ada hadis riset, ada banyak hal yang sedang kami riset sekarang. Kalau jadi sesuatu, itu agak menarik juga itu. Bikin yang hebat. Jangan tanggung. Termasuk itu berpengaruh kepada perilaku kita.
Jangan sampai pintar, tapi kepintaran itu digunakan untuk berbuat yang salah. Pintar nipu orang, pintar mencuri, pintar berbuat buruk. Nah, tapi kenapa kemudian ada orang berusaha menempuh jalan-jalan tadi, cuman sayang di tengah jalan dia tersesat jalan. Sehingga apa yang ia raih dari kedudukan, ilmu bahkan harta, tidak mendorong fungsi kekhalifahannya sebagai khalifah di muka bumi. Maaf, pernah menemukan orang pintar yang kebelinger? Banyak. Bahkan dewan pakarnya Firaun, dewan pakar, namanya Haman, itu kan intelektual kebelinger. Dan intelektual paling kebelinger pertama itu namanya iblis. Iblis itu pintar, Pak, Bu, strateginya banyak. Kita mau sholat aja, itu semuanya dipetakan dengan baik itu. Dari sejak mulai wudhu, dia punya pasukan namanya Walhan. Walhan itu tugasnya membuat orang ragu-ragu kalau habis wudhu. Udah selesai, kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak, jojong weh sholat, padahal bau udah kemana-mana. Walhan. Begitu mau takbir, beda lagi petugas yang kedua, namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Jadi begitu anda mulai takbir, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka khanzab berkata, menanamkan di benak kita, uzkur kadza, uzkur kadza. Ini yang menjadikan anda kalau sebelum takbir bisa fokus. Begitu takbir, lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya handphone hu akbar, WhatsApp hu akbar, Facebook hu akbar. Itu setan rumah dasim, setan pasar, ada setan pasar. Jangan dikira anda ke pasar nggak ada setan, ada. Itu yang membuat anda pulang ke rumah teringat barang-barang di pasar. Papa tadi tuh mama ke supermarket ini, tasnya bagus deh, Pak. Mah biasa aja, tas mama yang sekarang punya itu pun insya Allah isinya baik. Merek itu tak penting mah, yang penting apa yang mama bawa bisa mengantarkan ke surga. Iya Pak ya, alhamdulillah. Tapi kan tas itu juga bisa mengantarkan ke surga, Pak. Nah karena itulah mesti ada kemudian katalis-katalis tertentu atau rambu-rambu juga, katalis untuk memacu supaya meningkatkan yang baik-baik. Rambu-rambu melarang supaya tidak bergeser di rel yang salah. Sebab kalau kereta berjalan di rel yang benar, maka sampai ke tujuan dengan cepat. Perbaiki sistemnya, semakin cepat sampai ke tujuannya. Itulah ilmu. Tapi kalau relnya salah geser, bukan sekedar tersesat, dia bisa terjungkal dan celaka di jalan. Karena itulah Allah membuat dua ketentuan, yang satu untuk melanjutkan percepatan kita berjalan di jalan yang benar, yang kedua rambu-rambu yang mencegah kita keluar dari rel itu sehingga berjalan di jalan yang salah. Dua kaidah ini diumpamakan oleh para ulama dengan kalimat yang indah berupa perintah dan larangan. Al-amru wan nahyu, if'al wala taf'al, do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Cuma dua. Jadi ketika kita diperintahkan untuk menunaikan sesuatu, sebetulnya bukan beban ibadah saja, Pak. Bukan beban, Bu. Cara membacanya begini. Kalau anda paham cara membacanya, kita akan senang mengerjakannya. Tapi kalau nggak mengerti cara bacanya, jadi beban kehidupan saat dikerjakan. Misal, Allah perintahkan sholat nih, yang tiap hari kita kerjakan. Orang kalau melihat sholat cuma jadi perintah ibadah, perintah saja, maka jadi beban. Tapi kalau paham perintah itu didesain untuk memudahkan tugas kekhalifahan kita, maka anda semangat menunaikannya. Contoh, hidup sebagai khalifah mesti bahagia, rumah tangga bahagia, kerja bahagia, kuliah senang dan sebagainya. Maka ketika kita diminta menunaikan sholat, sholat itu fungsinya lekat dengan ketenangan dan kebahagiaan. Sukses, bahagia, success and happiness, bahasa Arabnya satu kata, namanya falahun. Falah itu bukan sekedar bahagia, tapi sukses yang mengandung kebahagiaan. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, disebut fauz namanya. Kalau bahagia belum tentu sukses, disebut farah namanya. Kalau menyatukan keduanya disebut falah namanya. Ketika kita diminta untuk sholat dan muadzin mulai menunaikan azan, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat, diteruskan kalimatnya, hayya 'alal falah, supaya bahagia. Tuh khalifah. Jadi kalau orang paham diminta sholat supaya bahagia, nggak akan ada yang nunda sholat. Kalau orang ngerti diminta sholat akan sukses, nggak akan ada yang nunda. Bahkan baru isya dan nunggu subuh.
besok subuh jam berapa ya, karena pengen cepat bahagia. Tapi kalau nggak ngerti mana ini bisa protes. Habis salat maghrib muncul isya, yang keluar tuh keluhan. Nanda yuk adzan karena maghrib tadi. Ini sholat apa lagi nih? Barusan maghrib, apa lagi nih? Karena nggak ngerti. Dia akan mengerti kalau sholat itu melahirkan ketenangan. Kenapa diminta baca Quran misalnya supaya tenang? Karena itu setiap orang kemudian baca Quran hatinya tenang. Kenapa diminta sholat? Sholat juga bikin tenang. Karena itu tempat sholat pun bikin tenang. Alhamdulillah di kampus ini ada masjid. Kalau dipakai konsep itu enak. Sebelum ke kelas datang ke masjid, sholat 2 rakaat, berdoa dengan baik supaya berkah belajarnya. Saya dulu waktu mau ujian sidang, orang masuk ke kelas, saya ke masjid. Itu saya biasakan sejak di pesantren. Saya sudah mulai itu, orang ujian ke kelas, saya ke masjid. Apa yang dikerjakan di masjid? Sholat, baca, belajar. Ya bukan cuma sholat gak belajar, ya itu jauh Cepi, ya. Tetap belajar juga. Di ke masjid sholat, dan sering kejadian malamnya tuh sering mimpi. Besok ujian biologi malam mimpi itu, habis baca ketiduran tek, mimpi ngerjain soal biologi. Besoknya sama dengan yang dikerjain tadi malam. Sering begitu. Pas S2 itu satu kali itu menarik juga tuh. Saya sedang rapat, dosen dulu saya mengajar di kampus di Jakarta. Terus sedang rapat, ditelepon tiba-tiba, besok ujian katanya, sidang. Sudah nggak apa-apa, saya berangkat. Saya berangkat bawa itu kemudian persiapan tesis dan sebagainya. Orang pergi masing-masing yang ke kelas, dipingin saya ke masjid sholat 2 rakaat. Situ kemudian berdoa, minta keberkahan, minta ketenangan, datang. Masuk kemudian ke ruang ujian. Apa yang kita bawa? Aura masjid, tenang. Bukan aura kegelisahan akan sidang. Bawa aja tenang, masuk situ, ditanya. Ma ma'na minhaj? Tesis saya manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Metodologi Ibnu Aqil dalam menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik. Ditanya ma ma'na minhaj? Penguji profesor nanya. Saya bilang, Prof itu bukan minhaj, manhaj. Kalau minhaj begini, kalau manhaj begini. Apa Anda hafal Al-Quran? Mau pakai riwayat apa? Saya bilang. Apa Anda hafal Alfiyah? Sedikit, cuman di bab mana mau tanya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Penguji kedua? Tidak cukup. Penguji ketiga? Anda dulu belajar di mana? Diajak ngobrol. Terus ketawa, kita cuma 5 menit, habis itu keluar. Teman di luar tanya, antum kenapa ketawa? Ya pengujinya ketawa, saya ketawa. Masa penguji ketawa saya sedih? Saya keluar. Udah dapat A+. Modal cuma ke masjid aja, sholat. Yang dibawa ketenangan, tenang, enak. Sholat tuh bikin tenang, makanya tempatnya pun bikin tenang. Beda antum masuk masjid dengan masuk kelas, beda masuk masjid dengan masuk rumah. Karena itu para pedagang dulu, pebisnis dulu, pengusaha dulu di masa Nabi, sebelum berangkat dimulai dari masjid, pulang kantor ke masjid dulu, pulang kebun ke masjid dulu, pulang dagang ke masjid dulu, berangkat minta taufik dari Allah supaya kemudahan dalam bekerja, pulang dari pekerjaan minta kemudahan kepada Allah dan rahmatnya supaya berkah hasil kerjanya. Makanya pulang ke rumah yang dibawa bukan aura kantor, bukan aura kebun, bukan aura kemacetan, aura masjid. Orang rumah mendapatkan haknya dari suami, haknya dari ayah pada anak yang sudah menunggu lama itu. Di pulang-pulang itu tenang. Di kadang-kadang di kantor ada masalah, di kampus ada masalah, di jalan macet. Pulang ke rumah, anak sudah menunggu-nunggu tidak mendapatkan haknya. Yang bikin capek di jalan, yang ngelaksonin itu yang bikin amarah, yang kena amarah anak-anak di rumah. Bapak, diam kamu. Huh? Kenapa sih? Kok kamu lagi ikut-ikutan? Huh? Pintu kena. Apa salahnya pintu? Jebak. Tuh. Tapi kalau ke masjid kan beda, makanya masjid itu bikin tenang. Quran surah kedua ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ketika kami jadikan kata Allah Ka'bah dan turunan Ka'bah itu masjid, makanya salat di masjid menghadap ke kiblat Ka'bah, tempat yang paling menenangkan di bumi dan pusat spiritual kehidupan manusia. Puncaknya Ka'bah, makanya sedalam apapun punya masalah, sekuat apapun kalau di depan Ka'bah itu Allah tenang. Tiba-tiba nangis, beban hilang aja. Walaupun solusi belum datang, tenang. Saya berdoa mudah-mudahan yang belum pernah berada dekat Ka'bah, insya Allah disegerakan, insya Allah. Ya.
Tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Usaha dari sekarang, ikhtiar nabung, siapin berangkat umrah, haji. Nabung itu ada dua. Saya kasih rahasia nih. Ini diantara kita saja. Nabung itu ada dua. Satu, nabung standar pakai harta, itu biasa. Tapi yang kedua, ini yang jarang banyak orang kerjakan, nabung pakai amal soleh, Pak. Pakai amal soleh. Umrah haji itu undangan, yang undang siapa? Allah. Allah itu senang dengan hamba yang beramal soleh. Makanya ciri orang beriman itu mengumpulkan amal soleh. Walas innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus soleh. Kumpulkan amal soleh. Niatkan dengan amal soleh itu bisa umrah, bisa haji. Itu rumus ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwa itu sekaligus diniatkan sebagai wasilah untuk mewujudkan harapan yang kamu inginkan. Takwa itu bentuknya amal soleh. Makanya saat kita diminta menunaikan amal soleh, diawali dengan takwa atau diakhiri dengan takwa. Salat amal soleh, salat dibuka dengan takwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat termasuk ciri orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang beriman, tunaikan puasa. Apa tujuan puasa? Takwa. Ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Bahkan umrah haji bekalnya takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, kalau pengen cepat berangkat haji, pengen cepat umrah, tingkatkan takwa. Itu bekal yang paling bagus. Apa itu takwa? Salat. Apa itu takwa? Baca Quran. Apa itu takwa? Khidmat, sedekah. Kalau tak punya dengan uang tenaga, ke masjid bantu-bantu, buang sampahnya, niatin. Insya Allah nanti akan ada sesuatu yang tak kita duga sebelumnya. Itu yang min haitsu la yahtasib. Itu dalilnya Quran surah 65 ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu perintah. Yang kedua, larangan. Kenapa mesti muncul larangan? Supaya tidak mengeluarkan rel hidup kita sebagai khalifah dari jalan yang benar tadi. Sebab kalau keluar dari rambu-rambu tadi, muncullah kekacauan dalam sistem kehidupan yang kita jalani. Maka muncul yang kedua disebut dengan larangan. Hukum mengerjakannya disebut dengan haram. Ini inti persoalan yang kita tuangkan dalam tema kita malam hari ini. Apa kaitan haram-haram dalam kehidupan? Harta haram, ilmu haram, pakaian haram, materi haram, apa dampaknya bagi kehidupan? Ini yang bagian kedua. Kalau tak paham pengantar dengan yang pertama tadi, tak ngerti kita pada yang haram. Makanya yang tadi itu muqaddimah, ini baru intinya. Ya, jadi kalau ngaji dengan saya itu pasti begitu. Saya pengen paham, saya nggak pengen hafalan tapi tidak mendukung pemahaman kita. Mesti ngerti. Jelas ya? Sampai jam berapa kita ngaji? Siap. Anda sampai subuh, saya jam 9 pulang. Besok masih ada kajian. Tenang. Ya, insya Allah masih ada waktu sedikit. Nah, turunlah kemudian bagian kedua, larangan. Hati-hati. Yang pertama berhukum wajib untuk dikerjakan supaya membawa ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Yang kedua muncul tahrim. Larangan, haram untuk dikerjakan supaya menghambat kita untuk berbuat sesuatu yang bisa merusak sistem kehidupan ini. Maka diturunkanlah kemudian aspek yang kedua, larangan-larangan disebut muharramat. Aspek fikihnya disebut dengan tahrim. Segala yang dilarang. Hukumnya disebut haram. Sudah? Aspek ini hadir pada bagian yang kedua. Sesuatu yang harus ditinggalkan, majtuniba minhu atau majtuniba anhu, atau sesuatu yang dilarang, syai'un mamnu', disebut dengan haram hukumnya. Tahrim, sifat fikih untuk larangan meninggalkannya,
muharram, objek-objek yang menjadi bagian dari aspek yang harus ditinggalkan itu. Ada yang sifatnya benda, ada yang sifatnya perilaku. Maka muncullah kemudian keterangan-keterangan larangan di dalam Al-Quran. Contoh yang sifatnya perilaku, larangan zina misalnya, wala taqrabu zina. Bahkan kecamannya tinggi. Di surah An-Nur itu, surah ke-24, di ayat keduanya langsung kecaman sifatnya, menunjuk pada hukuman. Az-zaniyatu waz-zani. Tuh. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan hukum. Saking bahayanya zina. Apa artinya zina? Katakan wallahu a'lam kalau nggak tahu. Ya, malaikat ditanya, Allahu a'lam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Apa itu zina? Zina secara bahasa itu punya beragam arti. Di antara maknanya asy'uru bidhiqa. Asy'uru bidhiqa. Pakai dhad. Kalau pakai dal, ayam jantan. Ada dhayiqun, ada dhiqun, itu beda. Kalau dhayiqun artinya tempat yang sempit. Saking sempitnya udah nggak bisa gerak. Desak-desakan, terhimpit dari kanan, terhimpit di kiri, didesak dari belakang, ketahan di depan. Kebayang nggak tuh gimana tuh? Kehimpit dari kanan, kehimpit kiri, terdorong dari belakang, tertahan di depan. Susah tuh, sulit. Kalau ada orang di keramaian sampai terdesak begitu, enak gak kira-kira? Tidak ya? Tidak nyaman beraktivitas. Nah itu dhayiq bahasa Arabnya. Al-makanu dhayiq, tempatnya udah sempit, jangan maksa masuk. Oleh ikhwani la tujbiru dukhul ila masjid. Tolong teman-teman laki-laki jangan paksakan masuk makan dhayiq, tempatnya udah sempit. Khawatirnya desak-desakan gak enak nanti. Itu tempat. Tapi kalau perasaan hati yang sempit, yang saking terhimpitnya perasaan ini nggak enak beraktivitas, makan nggak enak, minum nggak enak, berpakaian nggak enak, jalan lunglai, beraktivitas takut dengan orang di sekitaran. Nah, itu bahasa Arabnya dhiqun. Zina itu secara bahasa artinya asy'uru bidhiq. Satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit dan gelisah. Di secara bahasa aja udah ngasih sinyal ke kita, kalau ada orang nekat berzina, perasaannya akan sempit, penuh dengan ketakutan. Makanya orang berzina itu takut sembunyi-sembunyi, datang ke tempat kadang-kadang yang jauh diketahui orang, tempatnya nggak mau terang-terangan, bikin yang remang-remang, bikin yang gelap sekalian. Ya takut, karena ketahuan orang takut. Kalau dipublikasikan takut ketahuan. Makanya diberi sinyal dari bahasa juga, ketika Anda berbuat seperti ini, hati Anda tuh nggak akan tenang. Sesuatu yang membuat tidak tenang bertentangan dengan fitrah misi hidup kita di dunia sebagai khalifah. Dan hidup kita itu mesti tenang, nyaman. Zina itu bikin gelisah, zina itu bikin gak tenang. Makanya orang berbuat selingkuh, berbuat zina, berbuat mesum, macam-macam, nggak akan tenang hidupnya. Dan itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan kita. Silahkan cek betapa banyak di rumah tangga itu muncul kehancuran, muncul bencana karena melanggar ketentuan yang tadi diharamkan. Istri selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga. Suami selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga, yang tidak jarang menghadirkan dosa turunan yang lainnya, pembunuhan. Saya hari Sabtu yang lalu menyampaikan di Tanah Kusir tentang salah satu turunan dosa besar dari zina, yang turunan dosa ini bisa melahirkan dosa lebih tinggi nilainya dibandingkan dosa Fir'aun. Fir'aun itu salah satu dosa terbesarnya adalah hobi bunuh orang, hobi bunuh. Bunuhnya bukan bunuh biasa, sampai Al-Quran menyebutnya su'al azab, siksaan yang kejam. Itu di Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Apa bentuknya? Yudzabbihuna abna'akum. Jadi ketika diinfokkan, awas, hati-hati oleh peramal-peramalnya, dukun-dukunnya. Makanya dukun bahaya tuh. Kalau yang bahaya-bahaya jangan diperindah. Ini kadang-kadang kosakatanya diperindah.
paranormal, padahal nggak normal. Hati-hati itu. Menerawang macam ini jangan dipakai, bahaya. Dari dulu sudah disampaikan di bahaya. Nah, kata dukun-dukunnya ini nanti akan ada nih sosok yang bisa mengguncang Anda di masa depan. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarkan dekret. Mulai hari ini saya tugaskan Algojo datang, siap. 2 orang datang. Yang satu intelijen untuk mengawasi ibu-ibu yang hamil. Cuman zaman Firaun intelijennya khusus ngawasin ibu hamil. Tuh. Yang kedua, eksekutor dengan pisau yang sudah terasah. Jika memang yang lahir dari ibu itu keluar kemudian laki-laki, maka seketika akan disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Karena khawatir bayi ini tumbuh menjadi sosok yang diramalkan tadi. Cara nyembelihnya, Pak, bukan sembelihan biasa. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis sembelihan. Satu nahara, nunhara. Nahara itu menyembelih, objek yang disembelih masih berdiri untuk hewan. Makanya unta cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Unta nggak dijatuhkan dulu, Pak, Bu, sambil berdiri. Jadi kalau main ke Kakia Udaybiyah ya, saat haji atau umrah main ke peternakan unta, lihat bagaimana disembelihnya. Itu kalau ada pisaunya kecil begini, maka untanya ditempelkan di pisau di bagian untanya, dicari kemudian di urat lehernya itu nadi yang cepat kemudian untuk bisa disembelih. Nanti paling begini-begini, set, selesai, mundur, sudah. Kalau pakai golok besar, untanya yang datang, set, datang lagi, set, datang lagi, set. Ada pakarlah di situ, berdiri. Tapi kalau dijatuhkan seperti sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, itu bahasanya berubah dari nahara menjadi zabaha. Zal, ba dan ha. Nah, makanya kalau kita nyembelih sapi, ya kan, kambing, kerbau kan dijatuhkan dulu kan. Itu pun kata Nabi mesti lembut. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda mau nyembelih hewan sembelihan, maka lakukan dengan cara yang paling bagus. Jatuhkannya mesti lembut, jangan tiba-tiba tarik 1, 2, pelan-pelan aja, jatuh. Bahkan di Australia itu ada yang praktikkan orang Islam, hewannya disayang, bacain zikir kadang-kadang. Itu pas mau disembelih, memang fitrah hewan ternak itu untuk disembelih, khidmat dia itu senang kalau bisa disembelih. Makanya waktu mau disembelih itu cuma ditutup matanya, telinganya, hewannya itu dipinggirkan dua-duanya, tidur sendiri begini. Terus sendiri tinggal nyembeli gitu. Dan saat nyembeli pun kata Nabi tajamkan pisaunya supaya tidak banyak menyakiti hewannya. Sekali tarikan, set, sudah ya. Dan saat menajamkan pun nggak boleh depan hewannya, dilarang. Sabar ya, nggak akan lama kok. Lihat nih, tajam, dosa. Sekali. Tapi kalau berkali-kali begini pakai tasydid, dzabbaha yudzabbihu, golok. Kalau banyak yang melakukan tidak sekali 2 kali, jamakkan bentuknya, tambahkan fi'il mudhari. Rumusnya anita, hamdallah, hamzah, hamdallah, hamzah nun ya ta. Kalau banyak tambah un di ujungnya. Ini ayat menggunakan bentuk yang ketiga. Sudah berkali-kali banyak yang ngerjain yudzabbihuna abna'akum. Dikala ketahuan lahir laki-laki, angkat, jatuhkan di hadapan ibu yang baru melahirkan. Gorok. Kata Allah, kejam. Kejam. Siksa yang paling kejam. Bayangkan, perbuatan Firaun disebut oleh Al-Quran langsung sebagai siksa yang sangat kejam. Tapi sekejam-kejamnya Firaun, sefiraun-firaunnya, dia masih nungguin dulu sampai lahiran. Kalau perempuan bebas, laki-laki eksekusi, kejam. Pezina sekarang bahkan dia tidak harus menunggu sampai lahiran, begitu ketahuan kamu mengandung ya, aborsi. Dan dia nggak peduli baik laki-laki atau perempuan, gugurkan. Itu dosa lebih kejam dibandingkan dengan Firaun yang telah mengerjakan itu pada masa-masa yang lalu. Firaun sejahat-jahatnya masih nunggu lahir. Orang sekarang pezina baru ngandung langsung harus gugurkan. Tuh, dosa turunannya tinggi di situ. Tapi nanti ada jalan untuk kembali untuk taubat. Ada nanti. Turun Quran surah 39 ayat 53. Cuman saya mau katakan bahwa ini hal semacam ini, kenapa perbuatan yang dilarang? Supaya tidak mengotori misi suci kita sebagai khalifah. Merusak tatanan kehidupan. Nasab acak-acakan. Apa Anda nggak tega melihat anak itu digunjing oleh saudaranya?
karena nasabnya tidak jelas. Oh, kamu anak zina ya, kamu anak haram ya. Yang ngerjakan haram tuh bapak ibunya, kenapa anaknya yang kena? Tuh. Apa enggak tega lihat saat masa pernikahannya, bintinya disertakan pada ibunya bukan bapaknya. Nasabnya diputus di situ. Apa antum nggak paham akan merusak warisan di situ? Apa nggak ngerti akan merusak kehidupan? Karena kalau perbuatan haram, lahirnya haram, kemudian dalam konteks perbuatan haram tadi, pasti akan menyertai yang lainnya haram juga. Maaf, hartanya akan haram juga. Yang lain akan nggak benar juga, dan beban kepada anaknya di kemudian hari. Anaknya nggak salah. Ini perbuatan ini yang buruk. Dosa turunan muncul dan merambat kemana-mana. Silakan cek. Pergaulan bebas, muncul narkotik di situ. Silakan cek. Di tempat-tempat yang ada perbuatan gini akan selalu lekat dengan narkotika. Mabuk-mabukan ada, mabuk lekat dengan zina. Silakan cek. Ini akan merusak ini. Makanya benar ketika pemerintah, ketika dari polisi, Kamtibmas, TNI dan sebagainya, narkotika dilarang, tindak ini, tindak itu. Kenapa? Itu spiritnya demikian. Dan negara kita bukan negara agama, tapi nilai-nilai spiritual itu memberikan roh pada kehidupan berbangsa dan beragama. Itu cara bacanya. Makanya jadi amanat di undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2 itu kan, dasar negaranya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ayat satunya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dikuatkan di Pancasila, sila pertama. Yang keduanya, membimbing kita untuk belajar agama dengan baik. Dari kebaikan itu dibawa untuk membangun bangsa. Itu cara berpikirnya. Makanya bangsa itu bisa makmur. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kita sholat supaya bebas dari perbuatan ini. Makanya saat sholat itu turun ayat Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya perbuatan yang muncul dari syahwat. Zina, syahwat, porno aksi, pornografi, LGBT, fahsya. Kita bantu untuk balik. Ayo kembali kita rangkul lagi. Ajarkan yang benar, ajak ke masjid, suruh tobat, suruh lebih baik lagi. Itu ajaran agama. Kalau mereka semua baik, membangun bangsanya bagus. Makanya paham-paham yang bertentangan dengan itu harusnya tidak tumbuh di negeri ini. Liberalisme itu nggak boleh ada di sini. Sekularisme nggak bisa. Kenapa? Karena pertama bertentangan dengan undang-undang, yang kedua bertentangan dengan spirit agama, yang ketiga bisa merusak. Ini ada orang kena LGBT, kita mau obatin. Kata agama, yuk kita tarik supaya dia berubah. Medis diobatin, tiba-tiba muncul makhluk ini satu. Nggak apa-apa kok, Anda memang fitrahnya sudah homo. Coba bayangkan kalau bapak Anda yang homo, kan nggak ada Anda. Apa Anda ridho kalau ibunya lesbi? Apa Anda ridho kalau pasangan Anda sendiri menikah karena membuktikan Anda bukan seperti itu? Sekarang Anda tega mengatakan pada orang lain itu fitrah Anda. Cie-cie. Itu makanya hati-hati tuh. Awas. Kampus-kampus yang ikut-ikutan paham-paham begitu tuh. Nggak boleh. Nah, ini kok bisa menjamur? Karena difasilitasi oleh kita sendiri. Makanya jangan pernah ngadain seminar-seminar pada yang begitu. Nanti merusak kehidupan kita. Fungsi yang sesungguhnya kemudian kita lupa. Yang tambahan-tambahan tidak penting malah meracuni kehidupan kita. Sekarang banyak racun. Kelihatannya madu padahal racun. Tayangan-tayangan kayak madu di TV padahal racunnya banyak. Pilihannya susah, Bu. Coba ibu pilih mana? Di madu apa di racun? Sudah nanti saja. Tuh. Paham ya? Itu secara bahasa sudah terbukti, dampaknya sudah ada. Hukum negara kita juga mendukung, kurang apa lagi? Jadi kalau ada orang yang tidak mengerjakan itu perintah, malah mengerjakan larangan, artinya boleh. Jadi dia belum paham dengan konsekuensi-konsekuensi yang dimaksudkan. Mabuk, Quran itu jelaskan kenapa khamar nggak boleh. Khamar itu apa? Kuruma yakhmarul akla, yang bisa merusak kepada akal. Makanya bukan cuma minuman, obat-obatan. Orang Islam itu udah jelas. Jangan bersentuhan dengan narkotika, sabu, nggak ada, ekstasi, buang. Kalau beriman itu jelas, makanya ada hukum ketika dikerjakan dosa. Kenapa dilarang itu? Dilarang itu supaya tidak merusak akal. Kalau akalnya rusak, bagaimana bisa membangun kehidupan kita? Bagaimana bisa menjadi khalifah yang benar kalau akalnya rusak? Kepintaran dirusak, mau membangun dirusak, generasi dirusak. Itu bahaya itu. Makanya dilarang. Jauhi. Innamal khamru wal maisir wal azlamu. Terus wal ansabu rizqun min amali syaitani fajtanibu. Turun Quran surah kelima ayat 90 sampai 91 itu.
awas hati-hati kata Allah, itu pekerjaan setan, jangan diikuti. Khamar pekerjaan setan. Jadi kalau ada orang bersentuhan dengan narkotika, dengan sabu, dengan ekstasi, dia sedang digoda oleh setan, dikendalikan. Belum selesai sampai situ. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah. Setan itu dari semua perbuatan tadi nanti akan menggerakkan Anda untuk hadir dalam sifat permusuhan. Tuh, nggak normal, emosi tidak stabil dan sebagainya. Makanya turun larangan-larangan itu. Maaf ya, judi, zina, mabuk, narkotik. Kenapa dilarang semuanya itu? Ada dampak yang bisa merusak fungsi kehidupan kita. Termasuk, maaf, perbuatan yang melahirkan aspek-aspek harta haram dalam hidup. Korupsi, hartanya haram. Mencuri, hartanya haram. Riba, hartanya haram. Ketika semua itu dikerjakan dalam kehidupan, maka akan berpengaruh kepada pola-pola kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, haram lawannya apa? Halal. Salat itu haram atau halal? Halal. Baca Quran halal atau haram? Halal. Infak halal atau haram? Puasa? Nah, gini cara memahaminya. Kalau yang halal itu sering dikerjakan, yang soleh-soleh, maka yang salah akan berkurang dengan sendirinya. Makanya orang yang rajin sholat gak akan mabuk. Orang rajin sholat gak akan tawuran. Orang rajin baca Quran gak akan kena narkoba. Makanya kalau ditanya kenapa di UPI ada penghafal Quran, kenapa di UPI ada orang rajin ke masjid, sampaikan ini bagian dari pendidikan supaya mendidik mereka mendapatkan fungsi yang benar. Bapak kan yang mengatakan, Pak, anak kampus jangan kena narkotik, sholat mencegah dari narkotik. Anak kampus jangan sampai terlibat tawuran, baca Quran, Pak, apalagi penghafal Quran gak mungkin tawuran. Itu cara menjawabnya. Demikian dengan kita saat mengerjakan itu. Sebaliknya, orang-orang yang terus menghadirkan dan memanjakan yang haram-haram, salahnya muncul, salahnya tenggelam. Makanya pemabuk jarang kelihatan sholat. Silahkan cek. Penjudi mana mau puasa, pezina mana mau baca Quran. Kenapa? Karena yang haram-haram itu menutup yang soleh-solehnya. Makanya Nabi menyebutkan naktah sauda, noda hitam melekat pada diri kalau sudah yang haram-haram itu masuk. Itu hati-hati, harta haram dibawa ke rumah, ibunya masak jadi makanan, dimakan oleh anak-anak. Itu yang mematikan hati, itu yang membuat anak sulit diajak sholat, diajak ngaji. Bapaknya kerja keras, hasilkan harta, rumah mewah, mobil banyak, tapi anak gak jelas, gak terawat. Ada yang tawuran, ada yang kena narkoba. Sebaliknya ada orang cuman serabutan, nyabut ini, nyabut itu, tapi anaknya ada yang jadi dirjen, jadi menteri, jadi macam-macam. Kenapa? Coba lihat keberkahannya. Karena itu dampak dari harta yang haram, perbuatan yang haram, itu akan melunturkan amal soleh sekaligus mengeluarkan kita dari fungsi dan misi sebagai khalifah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Karena itu tolong saya ingin sampaikan, untuk menutup kajian di malam hari ini, jauhi semua perbuatan-perbuatan buruk mulai saat ini. Yang haram udah tinggalkan. Makanya dalam tanggal hijriah kita, bulan pertama dibuka dengan Al-Muharram. Ini lihat. Muharram objeknya. Jamannya muharramat. Hukumnya disebut haram, aspek fikihnya disebut tahrim. Kalau Anda ingin jadikan di antara maknanya waktu untuk meninggalkan yang haram. Di antara caranya masukkan alif lam kepada objeknya. Muharram segala yang dilarang haram. Waktu meninggalkan yang haram tambahkan al. Jadi al-muharram. Bulan pertama di tahun hijrah disebut bulan Al-Muharram, pakai Al-Muharram. Artinya apa? Kalau Anda ingin jadi baik, hijrah itu tinggalkan yang jelek-jelek, mulai berubah jadi baik. Bagaimana caranya? Gampang. Dimulai, diawali dengan waktu meninggalkan, berlatih meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tinggalkan. Ya, mulai sekarang bikin kurikulum. Insya Allah di bulan ini, saya pekan pertama sebulan ini akan meninggalkan dulu dosa mata. Latihan. Melihat yang benar, amalkan. Ada yang gak bagus, jangan lihat. Ayo, mulai besok WA. Begitu mau buka WA muncul iklan. Astagfirullah, salah. Ya, mula-mula biasanya istighfar tapi masih lihat. Astagfirullah. Salah. Kan?
Udah itu istighfar berpaling, tapi nggak dihapus. Astagfirullah. Nah, baru setelah itu latihan lagi sampai hilang. Kalau yang di satu sudah hilang, maka yang lain-lain gampang. Apa nggak malu sama Allah? Anda sholat bawa handphone, di handphone itu gambar-gambar haram ada di situ. Anda minta rizki, Rabbi firli warhamni wajburni warzukni, minta rahmat, minta ampunan, tapi perangkat yang dibawa haram. Video-video haram ada di situ. Gambar haram muncul di handphone itu, dibawa lewat sholat di situ. Anda minta kepada Allah, apa nggak malu Anda? Anda ke kampus, sepatu Anda kotor dengan lumpur, dosen mengeluarkan Anda keluar dari sini. Anda ke masjid enak aja bawa lumpur di saku Anda. Apalagi yang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan begitu mudah mengatakan ya Allah berkahi saya. Mulai tinggalkan. Takut Pak. Apalagi lahirnya bersih, pulang-pulang kotor, apa nggak malu? Kita akan wafat, kita akan pulang. Sekarang kita membawa misi supaya cari bekal untuk pulang. Ada yang mengajar beramal soleh, ada yang belajar kita berjihad, ada yang kerja di birokrasi, diplomasi, sama-sama. Semuanya cuma cari bekal beramal soleh. Makanya dari sekarang ayo berikan kepada lingkungan kita, tempat kita, bangsa kita yang terbaik yang bisa kita lakukan. Cuma niatkan sebagai ibadah supaya jadi amal soleh saat meninggal kita punya bekal.